Harusnya kecil ya. Iya, Pak. Gitu, oke. Ini tes tes. Sudah, Pak. Agak besar sudah. Oke. Maksimum. Tes satu dua tiga. Tes. Gimana kalau begini? Besar cuma kayak ngebas, Pak. Anu ya. Kedengaran jelas ya. Oh iya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama belajar tentang mesin learning, salah satu jenis mesin learning yaitu reinforcement learning. Mungkin yang berbeda dari minggu lalu bahwa minggu ini, minggu depan karena kompleksitas libur ya. Jadi minggu depan saya akan jelaskan sampling dari saya dulu, baru nanti 2 minggu depan kalian. Tapi di sini kalian minimal sudah apa ya, sudah bisa mencari-cari proyek ke dasar. Jadi kurang lebih uh, your times itu 2 minggu lah, ya kan? 2 minggu ke depan saya akan coba menjelaskan sampling yang saya buat. Tapi hari ini kita sampai step by step sederhana salah satu metode mesin reinforcement learning itu pre-learning. Machine learning, ya reinforcement learning itu adalah sederhananya adalah kecerdasan buatan yang belajar dari pengalaman terkini. Beda dari keempat jenis machine learning yang sudah kita pelajari dan teman-teman terapkan di berbagai kasus, yaitu terkait tentang pembelajaran pada data. Sedangkan reinforcement tetap ada data, tapi sebagai pembentuk eh, pengalaman awal. Kemudian berdasarkan pengalaman masa kinilah itu yang dia latih kembali untuk mendapatkan uh, hasil yang lebih baik atau hasil yang lebih optimal. Jadi dia menerima feedback dari lingkungannya untuk kemudian memberikan uh, bahan belajar. Oke, ya outline-nya cukup banyak ya, mungkin cukup banyak slide-nya, hampir 50 slide seperti itu. Kalau saya baca secepat reinforcement learning seperti yang tadi saya sudah bahasakan adalah salah satu learning di mana ada agent, walaupun dalam penerapan saat ini kebanyakan ke aplikasi humanoid, tapi banyak ke implementasi soft computingnya di penerapan perangkat. Intinya adalah sebuah agen yang belajar untuk mengambil kesimpulan, keputusan melalui interaksi dan pada feedback dan jadi berbeda dengan yang lainnya. RL didasarkan pada metode trial and error. Coba dulu kalau lingkungannya berinteraksi positif, artinya benar yang dilakukan. Maka itu jadi pembelajaran dia. Kalau lingkungannya berinteraksi negatif, maka itu juga jadi pelajaran dia. Bahwa ternyata keputusan A ambil ke kiri itu salah. Karena lingkungan memberi saya justifikasi berupa hukuman atau ya, sedangkan itulah yang dimaksud trial and error dan menambahkan akumulasi feedback. Kita coba kita gitu.
Jadi analogi sederhananya belajar mencari jalan keluar ya. Langkah benar mendapat hadiah reward positif, mendapat winning atau langkah salah mendapat penalti. Lama-kelamaan, mesin, agen itu akan mengingat jalur mana yang paling menguntungkan. Jadi disitulah pembelajaran. Feedback dari lingkungan lah yang membuat dia belajar. Oke, perbandingan ini paradigmanya ya. Kalau feature data, supervisor itu labelnya jelas, supervisor tanpa label, reinforcement, reward, and feedback. Reward, implikasi dari tujuannya ya supervisor prediksi klasifikasi dan supervisor cari pola atau clustering. Dan tujuannya adalah optimasi perilaku. Jadi ada tingkah laku yang dimaksimalkan. So, interaksi sama-sama pasif karena machine learning ya, yang lama supervisor dan supervisor itu kalau ingin belajar lagi dari data terbaru tentu harus mengenerate ulang ilmu nyampe tingkah lakunya kan, modelnya kan. Nah, sedangkan reinforcement selalu memperbaharui perilaku, selalu memperbarui pengetahuan. Komponen pertama di dalam itu adalah agent sama environment ya, lingkungan. Entitas atau perangkat lunak yang melakukan proses pembelajaran dan mengambil keputusan. Agent lain yang kita buat. Environment adalah lingkungan, dunia atau sistem tempat agent berada dan berinteraksi secara langsung. Nanti lingkungan environment ini membatas-batasi itulah yang kemudian dalam hal ini environment itu adalah konteksnya. Status, gambaran kondisi agen atau lingkungan pada titik waktu tertentu. Nah, lokasi, status, baterai, pergerakan awal, itu adalah disebut state. Lingkungan pada titik tertentu, state 1, misalnya lingkungannya apa itu, statusnya. Action atau tindakan, segala kemungkinan atau langkah atau gerakan yang dapat dilakukan oleh agen terhadap segala opsi-opsi yang bisa dilakukan itu yang kemudian disebut action. Jadi ada 4 ya, ada 4 keyword ya di dalam reinforcement, agent, environment, ini juga nanti dalam contoh karakteristik. Agentnya untuk melakukan apa, lingkungannya seperti apa, statusnya seperti apa, actionnya apa-apa saja memungkinkan dalam setiap stage. Komponen ketiga adalah reward sinyal, umpan balik kinerja. Reward adalah sinyal numerik, berarti ya sangat matematis ya, sinyal numerik, walaupun dalam interaksi sederhana dalam lingkungan yang dimodelkan agar user friendly, tentu ya kita memberikan umpan balik nampak seperti perilaku ya, misalnya berikan dia hadiah, berikan dia hukuman, padahal yang dimaksud di dalam komputasinya itu adalah reward numerik, bisa +1, -1, paling sederhana. Ya. Memberi reward inilah yang menjadi sinyal memberitahu agent sejauh mana tindakannya memberikan hasil. Agent akan selalu berusaha memaksimalkan total cumulative rewards. Jadi setiap ada interaksi dari lingkungan di-calculated lagi. Dalam jangka panjang, agent akan semakin benar dan tentu bisa menyelesaikan permasalahan dari lingkungan yang diberikan.
seperti itu. Ya seperti itu pikir normal jadi gampang. Nah, kebijakan dan fungsi nilai polisi atau aturan strategi yang digunakan aja untuk menentukan aksi berdasarkan state yang diadakan. Value function prediksi serta reward yang akan dapatkan di masa depan dari suatu status tertentu. Berarti ada value function-nya. Ada prediksi total reward yang dapat didapatkan di masa depan. Model ini opsional, konsiderasi internal dari agent tentang bagaimana lingkungan dan merespon tindakan. Dari gambaran awal tadi kan nampak bahwa ada proses interaksi looping ya, mulai dari agent sampai melakukan mengamati lingkungan, mengambil action dan mendapatkan reward atau punishment, lalu mempengaruhi strategi. Kembali lagi ke stage. Jika state-nya sudah ada, saya misalnya mau belok kanan, dapat reward, apa namanya, dapat reward, nah, tentu saja saya akan belajar bahwa lingkungan seperti ini, kalau ambil kanan, maka saya akan mencapai tujuan, ya kan? Karena diberikan reward. Nah, itu ada situasi, situasinya kan berubah, state-nya berubah karena dia sudah ada di state yang lain. Dia membaca lingkungan lagi, dia membaca variabel yang ada di lingkungannya, apakah sama dengan yang seperti dulu. Sama ini kan bisa sama persis, bisa mendekati, bisa berjauhan. Kalau ternyata mendekati, belok kanan lagi, karena yang tadi kalau mirip-mirip begini saya belok kanan. Nah, saya mau belok kanan lagi, ternyata dikasih minus. Oh, memang situasinya agak berbeda, tapi kalau situasinya begini, ternyata tidak belok kanan karena saya diberikan punishment. Saya harus belok kiri. Kalau nah, itulah yang terus berulang-ulang, ya. Itulah yang terus, itulah yang terus berulang-ulang. Jadi kalau dalam model matematisnya tidak berulang-ulang dan menuju ke arah yang bagus, berarti model matematis Anda, simulasi Anda belum maksimal. Mungkin ada yang salah, tapi nanti kita lihat. Jadi sebenarnya reinforcement itu ada dua hal yang harus, apakah mengeksplorasi tindakan baru atau mengeksploitasi tindakan yang sudah terbukti memberikan reward yang besar berdasarkan pengalaman masa lalu. Tantangannya itu yang mana kita mau kedepankan. Sebenarnya dalam kasus-kasus tertentu eksplorasi lebih bagus. Di mana kita belum bisa mendefinisikan lingkungan sebaik mungkin, ya kan, di pengalaman-pengalaman baru ya, di lingkungan dengan tingkat apa namanya pengetahuan kita yang minim, exploration. Dan intinya dari reinforcement learning itu adalah bagaimana model yang kita bangun itu mampu menyeimbangkan antara eksplorasi dan exploitation. Mengeksploitasi pengalaman yang sudah terbentuk atau mengeksplorasi tantangan baru untuk menemukan strategi. Mungkin belok kiri benar, belok kanan benar, tapi belok kiri mungkin bisa lebih benar, belum tentu salah. Iya kan? Misalnya belok kiri ternyata benar, tapi lurus bisa jadi lebih benar. Why di try? Itu exploration, ya kan? Algoritma populer dari
machine reinforcement learning ya, e-learning, deep V, ini perbaikan dari apa ya, e-learning itu sendiri dan jadi saya coba pakai e-learning yang minggu depan. Contohnya, e-learning tetap menjadi algoritma dasar yang paling banyak dipelajari untuk memahami fondasi reinforcement learning. Jadi memang umumnya pakai e-learning. Manfaat bagi industri, efisiensi tanpa batas. Reinforcement memungkinkan sistem untuk mengoptimasi tugas-tugas yang terlalu kompleks untuk aturan statis. Jadi sebenarnya aturan-aturan statis itu kan sebelum teknologi komputasi semakin bagus, server semakin kuat mengkalkulasi banyak data kan, sebenarnya kita sudah punya di komputer di sistem-sistem cerdas dalam tanda kutip itu kan sudah punya pengetahuan-pengetahuan yang ditanam walaupun sifatnya statis. Jika begini lakukan ini, jika begini lakukan ini. Atau eh, mungkin sudah matematis tapi statis, tetap statis. Sistem-sistem pakar lah, ya kan, dengan berbagai macam metodenya, ya kan. Kan ada masa di mana sistem pakar itu menjadi riset-riset apa, andalan, tapi kemampuan komputasi yang sudah semakin bagus, pengetahuan statis itu ditinggalkan. Kita mulai optimalkan, mengotomasi menggunakan komputer yang mulai berpikir, dengan machine learning, dengan pengetahuan update, kemampuan komputasi yang semakin cepat. Ya. Nah, solusi kreatif agen seringkali menemukan cara yang tidak terpikirkan oleh manusia untuk memecahkan masalah. Ini fungsi eksplorasi tadi ya. Bisa dipakai untuk otomasi produk, misalnya menentukan rute tercepat. So, okay. Implementasi dunia nyata ya, ada game AI AlphaGo mengalahkan pemain Go terbaik dunia pakai reinforcement learning. Ya, ini kalah pemain GoPro ya, AlphaGo. Kendaraan otoman juga, walaupun sudah ada pengetahuan di dalamnya, tapi pengetahuan terhadap apa feedback yang diberikan lingkungan itu tetap jadi insight untuk dia untuk belajar. E-commerce juga ya, memang sudah direkomendasikan pakai sistem rekomendasi tertentu, klasifikasi ke apa, tapi ternyata enggak sih. Ada feedback dari pelanggan untuk mengklik tidak mengklik, itu kan menjadi reward bagi mesin untuk terus memberikan rekomendasi. Itu kerangka pengetahuan dasar tentang reinforcement learning. Key learning ya, fondasi reinforcement learning. Ini sequential berbasis reward. Step by step berbasis reward. Teori dasarnya ada yang disebut Markov decision process, memahami kerangka kerja probabilistik pengambilan keputusan. Sekali lagi matematis. Jadi sebenarnya fenomena saat ini kan eh, merupakan apa namanya, gagasan awal di tahun 50-an oleh Alan Turing. Apakah komputer bisa berpikir? Apakah komputer nanti di masa depan bisa berpikir? Kalau kalian belum nonton filmnya, walaupun dalam konteks database apa, cyber security ya, bukan machine learning, tapi Alan Turing itu yang menemukan mesin yang merubah. Di dalam filmnya itulah yang kemudian dibahas dari perspektif bagaimana kalau orang cyber security bilang perang dunia kedua terbalik siapa pemenangnya itu ketika
Alan Turing mampu menemukan mesin dekriptif untuk mengenkripsi dan mendekripsi kunci enkripsi dari mesin yang dihasilkan Enigma. Nah, mesin dihasilkan Enigma, Nazi Jerman punya mesin kriptografi yang dikirimkan lewat radio ke submarin itu pesawat kapal selam Jerman. Karena penyebarannya lewat radio tentu orang bisa tangkap ya, sehingga radio siapa yang nggak bisa tangkap dan lain. Tapi karena terenkripsi tidak bisa ditahu. Tapi Alan Turing mampu. Nama filmnya itu The Imitation Game tahun 2014. Walaupun dalam perspektif lain itu mau mengangkat isu LGBT ya, karena dia dijustifikasi LGBT. Tapi kita nggak usah bahas tentang ini ya kan. Tetap ya, menyelipkan kampanye-kampanye LGBT di mana-mana ya. Tapi kita fokus ke itu. Tapi dia juga memaparkan bahwa suatu saat komputer bisa akan berpikir, belajar dari pengalaman. Oke ya. Siklus learning beroperasi pada siklus umpan balik dinamis antara agent cerdas dan lingkungan yang kompleks. Ada proses iteratif berulang ya, observasi step, eksekusi action, terima reward, transisi ke step baru. Itu berulang terus. Massive key table, nanti dalam artinya ada key table, choose action, performance action, mendapatkan reward, update key table. Key table lah yang menjadi dasar tindakan nanti. Oke. Pilar utamanya SARS, tadi diulang lagi, kumpulan kondisi yang memungkinkan di dalam agent, ya, memberikan konteks penuh untuk pengambilan keputusan. Jadi semakin terdefinisikan lingkungan, solusi untuk mendapatkan mencapai tujuan pasti lebih cepat. Actionnya kumpulan semua tindakan legal yang dapat diambil agen setiap untuk merespon lingkungan. Belok kiri kan belok kanan, kalau lurus atau cuma belok kiri belok kanan. Reward sinyal skalar yang mendikte keberhasilan suatu aksi. Jadi setiap action harus ada rewards. Ya. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan rewards kumulatif. Persamaan yang rekursif yang dipakai ya, rekursif Bellman memecahkan masalah optimasi. Ini dari aksi saat ini, reward instan ditambah nilai terbaik dari step berikutnya. Jadi, itu kira-kira. Juga bukan orang matematika ya, biasanya lebih mudah kalau ada implementasi. Untuk masalah dengan ruang state discrete, kita menggunakan key table sebagai memori lookup. Ya kan? Tabel ini menyimpan skor kualitas key value. Ya kan? Untuk setiap pasangan state action yang mungkin. Agen selalu berbahasa, bursa memperbaharui nilai hingga mencapai konvergensi. Contoh navigasi robot dalam grid world untuk menemukan jumlah jalan terpendek menuju target. Nah, beberapa parameter untuk mengupdate key value, learning rate, ya. Nanti ada simbol alpha untuk menentukan porsi informasi baru yang menggantikan pengetahuan lama, 0 dan 1. Discount factor, gamma, mengukur kepentingan reward di masa depan dibanding dengan imbalan instan. Mengukur dengan reward tujuan. Temporal difference, TDR, selisih antara nilai target yang dia mati dengan estimasi satu. Coba aja nanti ya. Jadi seiring bertambahnya step episode ya, step 1, 2, 3, agen belajar mengoptimalkan jalur untuk menstabilkan key value menuju titik optimal. Jadi kalau
value-nya udah convergent, maka itu terus yang akan dipakai diulang untuk mencapai target. Jadi workflow algoritma ini nanti ada inisiasi, seleksi, update, ulang. Sehingga kalau Cummins, inisialisasi, hitung jarak, update titik tengah baru hitung ulang. Begitu terus sampai konvergen. Kalau ini inisiasi, seleksi awal, memilih action, kiri, kanan, atau lurus, kita bisa pakai strategi update, ketika sudah ada action, ya update tentu ada reward dari lingkungan, dan perbarui baris kita banggakan. Nah, evolusinya di masa sekarang itu adalah bilang deep learning, deep learning. Ya, ketika ruang state menjadi kontinu atau terlalu besar, seperti pixel game, ya Qtable tidak lagi praktis. Ya, deep learning digunakan sebagai function aproximator untuk memprediksi pixel. Ya, sebenarnya ini deep learning juga saya mau masukkan di sini, cuma eh, setiap saya ketemu staff yang tulis itu ampung-ampung ya. Sudah nih Pak ya kan. Jadi key learning saya apa khusus deep learning saya masukkan ya. Karena deep learning memang juga terlalu kompleks. Nah, ini DG nih, deep learning ya. Ini update lain daripada kita. Tapi kita tidak akan pelajari. Cuma kalian tahu bahwa ketika tabel key-nya udah terlalu kompleks, ada model pendalaman yang lebih bagus. Nanti seperti deep itu dia belajar lebih dalam lagi untuk menyederhanakan key value-nya. Kira-kira begini, simulasi perhitungan manual dari key learning, tiga step ya, ini tiga step. Jadi terdiri dari tiga posisi sekuensial, S1, S2, S3 goal. Actionnya agen dapat memilih aksi kiri atau kanan. Rewardnya goal, goal S3 plus 100, langkah lain minus 1. Para learning rate-nya 0,5, bobot antara informasi baru dan lama, diskon vektornya atau gamanya 0,9, seberapa besar agen peduli di masa depan, exploration rate, fokus pada eksploitasi untuk mempermudah simulasi ya. Jadi eh, kita memang disinilah nanti nilai eksplorasinya eh, dimainkan ya, namanya saja parameter ya. Kalau kita mau fokus ke tengah-tengahnya, menyeimbangkan, bisa kita kasih 0,5. Kalau ini yang saya coba fokus pada eksploitasi ya, supaya lebih gampang aja dulu lah. Nanti minggu depan saat saya coba, nanti kita bisa coba mengatur apa exploration rate. Membangun fondasi pengetahuan nol, ya kan? Semua sel dalam tabel diisi dengan nilai nol karena agen belum mengikuti pengalaman apapun. Step S1, S2, S3, ya kan? Kiri kanan. Semua sel ini di tabel awal. Oke. Inilah persamaan temporal diferensiasi untuk menggabungkan reward instan dan estimasi masa depan. Jadi, kita coba. Transisi dari S1 S2. Agen S1 akan memilih aksi ke kanan. R. Ya. R-1, next step S2. Dengan rumus seperti ini ya. Jadi, di step pertama R. 0 tambah 0
0,5 ini tadi ininya ya. Apa lagi tadi? Learning rate-nya ya. 0,5, 0,9. Kita lihat. 0,5 tambah 0,9 ya kan? Kali 0 kurang 0. Hasilnya minus 0,5. Ini S1 ke S2. S2 memilih aks, kita sudah di posisi S2 ya. Agen S2 memilih aksi ke kanan lagi. Turning rate-nya mana tuh? Sudah sampai ke tujuan. Sudah sampai ke tujuan, turning rate-nya 100, next step-nya ke S3. Maksimalnya S3 dengan alpha ya. Kita bisa lihat 0 tambah 0,5 learning rate-nya 100 karena sudah sampai di tujuan. 0,9 ini kalau dia sampai ya, sudah sampai. Sudah sampai. Kemudian dikali. Sorry. Tabelnya 0. Hasilnya 50. 0,5 kali 100. Episode 1 selesai. Ini agen menemukan goal. Selesai belum, ya kan? Episode 2, perlambatan nilai. Nah, kekuatan beprogasi dalam menghubungkan pengalaman. Kita lihat ya. Agen S1 kembali memilih kanan. Kan sudah ada pengetahuan ini ya. Agen S1 kembali memilih kanan. Maka sudah ada pengetahuannya dia ya. Ini 0,5 tadi. Ini saya juga lupa. Bandingkan ini. Ini ya, kiri kanan ya. Karena dia mengambil kanan, berarti kanan pengetahuannya kan masih 0 ya. Learning rate-nya ditambah diskon faktornya ya. Kalau sudah sampai di tujuan ini ya. Belum. Ini learning rate-nya memang rumus. Kalau di sini episode 2 0,5 karena tambah 0,5 minus 1 karena belum sampai di tujuan ya. Minus 1 tambah 0,9 kali 50. 50 ini update, sudah ada update dari ini S2-nya. Update S2-nya dikurang minus 0,5. Minus 0,5 tadi ini yang ini. Harusnya dibikinkan tabel ya. Tidak sempat. Sehingga terupdate. Y1-nya 0,5 tambah 225 jadi 21,5. Tadi yang minus 5 sudah diupdate menjadi 2125 di bagian kanan. Ini. Jadi key update-nya sudah tertabel ya, menghubungkan reward jauh melalui update iteratif. Jadi S1 21,75, S2-nya 75,0. Ini kalau sudah selesai ya, ada slide yang hilang. Ini yang 2175.
kanan, karena dia ambil kanan tadi. Di sini terupdate kanan. Jadi pembelajaran terus-menerus. Kalau dia ambil kiri, ya bisa dihitung kembali. Yang sederhana dulu ya. Intinya kita dapat paradigmanya, nanti saya juga lagi cari kasus yang paling mudah lah. Yang paling mudah untuk dihitung ya. Ini saya udah hitung ini S2-nya sampai tujuan. Kalau dihitung sampai 75 dia. Maksudnya saya udah tampilkan di mengupdate company, mengupdate ini seperti ini tadi. Ini diupdate jadi 50 setelah pembelajaran episode kedua dia dapat 7. Jadi seperti itu, jadi intinya kalau key learning dia mengupdate tabel ya. Jadi ada tabel yang diupdate berdasarkan pengalamannya. Nanti mungkin minggu depan lebih kompleks, sedikit lebih kompleks dan lebih apa lagi namanya? Selain lebih kompleks, lebih implementatif, ya. Sudah studi kasus saja. Supaya sebagai dasar kalian mendesain juga mesin learning. Tapi sejak awal sudah bisa pilih-pilih case ya, cari-cari case awal untuk enforcement karena waktunya cukup 2 minggu ya. Mungkin nanti ada fokus-fokus tertentu, poin-poin, break-break poin penilaiannya di mana lagi. Ya. Mungkin agak berbeda dengan yang terakhir yang Amins ya. Mungkin karena dia modelnya berbeda, jadi mungkin ada tambahan atau pengurangan poin titik-titik penilaian. Tapi yang tidak hilang adalah matematika manual, itu tidak hilang. Karena itu harus paham itu. Ya. Yang hilang di S1 kita saat ini dengan kemudahan banyaknya library adalah kemampuan menerjemahkan step by step langkah matematis dari sebuah proses algoritma. Sehingga just use library, dan itu sudah orang lain sudah pakai juga kan. Kalau orang bilang tidak harus belajar komputer bisa pakai. Pemahaman mendalam terhadap teknik matematis itu yang memungkinkan kita melakukan optimasi-optimasi. Mungkin dengan case seperti ini kita belum bisa melihat plot twist-nya ya, maksudnya poin-poin di mana bisa dilakukan optimasi. Tapi dengan implementasikan di kasus ini, implementasikan kasus ini, pengalaman kita menjadi lebih banyak ketika kita dihadapkan pada kasus lain atau pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana melakukan optimasi terhadap sebuah model. Kita tahu karena kita membuka kotak Pandora matematisnya. Ketika improve kita di dalam metode belum ada library-nya, kita mampu melakukan perhitungan dan implementasi secara langsung manual tanpa mengandalkan library. Kalau memang optimasinya ada pada merekalkulate di dalam proses matematis. Itu ya, jadi minggu depan saya akan menjelaskan yang sudah ada hubungan dengan kasusnya. Saya pelan-pelan saja karena masih ada waktu ya, jadi reinforcement saya kasih agak panjang. Ya. Supaya, karena memang
Belum banyak di internet seperti klasifikasi yang terlalu gampang mencari case. Reinforcement ini memang eh, penerapannya tidak sebanyak machine learning yang lain. Di beberapa riset mengatakan memang karena membutuhkan resource yang besar ya, baru keterbatasan implementatif yang terlalu ke IoT atau robot ya, case-case soft machine learning perangkat lunak itu masih sudah banyak, tapi memang belum sebanyak machine learning lain. Terutama klasifikasi. Klasifikasi ini memang paling aplikatif ya, menentukan ini, ya kan? Oke, itu kira-kira yang jadi trik poin kita bahwa merekonstruksi ulang kita punya apa namanya pemahaman mungkin karena sebulan ini menghitung data terapkan ya kan gitu. Sekarang in something different, ada feedback dari lingkungan yang mempengaruhi proses pengetahuan itulah yang disebut kalau di dalam Q-learning disebut Q-table, itu yang kemudian diupdate. Otaknya Q-table diupdate terus itu. Oke, ada pernyataan atau pertanyaan? Izin Pak bertanya. Siap. Berarti untuk yang kirinya dihitung sama nanti akan dibandingkan ke apa hasilnya. Ya, Misalnya, nanti pengalaman oh, kalau mengambil kiri bagaimana ditaruh. Kalau step-nya panjang nanti akan kelihatan perbedaannya. Kalau step 1 sampai 5 misalnya, nanti kelihatan itu proses update. Ini minggu depan lebih jelas ketika sudah ada kasus ya. baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi intinya adalah tabel itu diupdate. Tadi kan materi saya itu terlalu kanan ya. Terlalu kanan. Jadi yang mengupdate sampai di step action kanan saja. Nanti kalau stepnya banyak, kelihatan yang mana yang paling mendekati 90. Kalau nilai apanya 100 misalnya, kalau nilai tujuannya 100. Kalau diterapkan di menemukan jalur terbaik, nanti dia menemukan itu. Oke, bisa Baik Pak. Terima kasih Pak. cari memang nih kasus atau apa, mungkin karena terbiasa mengerjakan dalam 1 minggu, gatal tangan kalau dikasih waktu 2 minggu ya, karena juga mau lebaran ya, jadi kita pelan-pelan saja. Minggu depan juga mungkin saya akan samakan ya. Nanti kita online karena Rabu Lebaran, Sabtu saya tidak ada di tempat. Maksudnya kan Sabtu kan offline saya dari Makassar. Mungkin masih perjalanan pulang ke Makassar. Jadi mungkin kita Jumat online ya. Ya, nanti Jumat online. Kalian Jumat tidak ada kelas di jam berapa? Satu kelas saja Ada Jumat. Pak iya Malam Pak Pak. jam Malam 7. ya. Ya, Jadi biar jam sore aman 7. ya. Oh, sore aman Pak. Ya, Jumat atau Sore. nanti Kamis atau Jumat saya lihat lah. Kalau kampus itu libur Kamis dan Jumat Sabtu udah Kamis. libur. Yang baru Kamis. Ya. Oke, jadi Anto dan Habib kapan ke Makassar lagi? Bulan 8. Belum Pak. Nanti Pak tunggu ujian lagi Pak. Kapan Oh Asep? iya untuk anu Pak apa Kapan notifikasi format accepted? format untuk ini ada ke Pak ya apa Bab 4. bab 4 Nggak ada kah? di, Nggak ada. di ada sih anunya aja Pak cuma apa namanya kayak daftar isinya aja.
bab 4 itu isi, sebagai generasi pertama buat nih. nah itu dia Pak. Terus Cari-cari ada juga info dari Bu Risma, kita kasih masuk juga ini ya hasil paper. Nah makanya kami bingung gimana ininya, Enggak lah, detailnya. poin-poinnya itu. pikiran aja itu. Kenapa? Sepertinya ya hanya dilampirkan itu. Dilampirkan aja kan Pak ya? Iya, Iya, karena kalau mau dikasih masuk di ini gimana? Ini tuh karena berbeda Mungkin dia. hasilnya papit. Unas itu Hah? juga membingungkan. Kayaknya hasil paper kita mungkin yang dimasukkan ke dalam bab 4 tuh. Wah, kita Hasilnya gimana? di beberapa teman-teman yang lain, paper, apa namanya, papernya itu hanya langkah kecil dari kayak punyanya Bu Mala. Ada 10 step. Paper dia itu hanya langkah satu dari 10 step itu, pasti secara hitungan implementasi matematis itu ada, tapi dia hanya di depan. Karena dia mau mengklasifikasi slang-nya, mengklasifikasi slang. Baru papernya bukan mengklasifikasi, dia mengklasifikasi slang. Kata-kata slang ya yang ada di komentar. Ketika itu dimasukkan kan apa ya? Aneh terasa. Ya memang ada tahapan itu, tapi nggak usah disebutin. Tesis itu utuh riset kalian. Kalau di dalam riset itu ada objektif-objektif, case-case yang kemudian dicomot-comot jadi paper, ya nggak ada masalah sih. Iya, cocoknya jadi lampiran aja tuh. Hmm, Kemudian gitu nanti kan. justifikasi, ada justifikasi. Itu kan syarat. Ini kan paper adalah syarat untuk ujian meja. Ya lampirkan ini ujian meja. Tapi dia bagian dari tesis kalian, ya benar, itu bagian dari tesis kalian. Tapi nggak usah ada disebut di situ paper apa kok. Menjadi tidak relevan menurut saya ya. Kalau saya fokus ke menyelesaikan tujuan objektifmu. Objektifmu ada berapa? Kalau saya 2, Pak. Nah, itu yang di-explain step by step-nya. Pasti objektif satu atau objektif setengah yang jadi toh, paper kan? Iya toh? Iya toh? Iya, Dengan Pak. Iya, Pak. membahas objektif satu di bagian-bagian 0,4 itu kan sebenarnya itu papermu kan? Malah Bu Mala itu punya objektif setengah. Saya lihat, wes bukan objektif satu, iya Pak di awal-awal gitu, tapi sangat matematis, sangat apa implementatif dan memang ada evaluasi yang bisa diukur. Jadi ya layak begitu publik. Simpan-simpan untuk nanti jadi dosen. Iya, Pak. Buat terbitkan lagi. Iya, memang. Ya, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih, Pak. Dan selamat sore. Malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Keep safe. Terima kasih, Pak. Ya.